Selamat datang Shinobi Muda, selamat bergabung dan kali ini kita bakalan ngebahas arc Usang yang udah kelewat lebih dari 2 dekade yang masih jadi absolut cinema cuy. Karena videonya bakalan panjang jadi cari posisi ternyaman kalian dan jangan lupa buat ngasih likes-nya pak. Nah di arc ini Sep Kishimoto memasak terlalu epic pak. Jadi template big story itu biasanya bakal mempertaruhkan sesuatu yang gede kayak perang dunia, kehancuran sebuah negara, atau bahkan kiamat cuy. Tapi di sini Kishimoto malah ngasih pertaruhannya seonggok Uchiha muda labil dan frustrasi yang keobsesi buat balas dendam pak. Saat itu Konoha masih dalam masa pemulihan setelah kematian Hiruzen dan Tsunade yang baru ngejabat jadi Hokage langsung diribetin sama masalah Sasuke yang membelot ke Orochimaru cuy. Nah buat ngebawa balik bocah ngambek ini Tsunade nyerahin misi ini ke Shikamaru dan nyuruh dia buat ngebentuk tim. Awalnya Shikamaru minta Jonin atau minimal Chunin lah, tapi karena para shinobi elit lagi banyak yang lagi tugas di luar desa, akhirnya tim ini diisi sama para genin terbaik yang siap berangkat saat itu juga pak. Dan akhirnya Shikamaru ngeboyong Naruto, Neji, Choji sama Kiba buat misi ini cuy. Nah emang masalahnya gak masif kayak PDS 4 atau invasi Pen. Tapi dibalik itu ada masa depan Konoha, obsesi Sasuke, janji Naruto, dan generasi muda yang untuk pertama kalinya dipaksa tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya pak. Tim ini bener-bener ditempa abis-abisan sama Kishimoto cuy. Terutama Shikamaru. Karena misi yang awalnya cuma buat ngebawa balik seorang temen, perlahan berubah jadi estafet pengorbanan pak. Yang menarik, setiap pertarungan di arc ini bukan cuma tentang ngalahin musuh, tapi juga jadi titik pendewasaan buat masing-masing karakter cuy. Mereka dipaksa buat ngelampaui batasnya sendiri sebelum akhirnya semua perjalanan itu bermuara ke pertarungan Naruto sama Sasuke cuy. Jadi setiap kali mereka berhasil ngedeket ke Sasuke, salah satu dari mereka kudu rela tertinggal demi ngasih jalan buat yang lain pak. Bayangin seberapa beratnya beban Shikamaru ngatur strategi buat ngejamin dua hal. Pertama kesuksesan misi, kedua keselamatan teman-temannya cuy. Dan kita tahu lah tim dadakan ini tuh isinya amatir semua cuy. Ditambah misi ini adalah misi pertama dia sebagai Chunin. Tapi ya baru awal aja tim ini udah digembleng sama Sonfor pak. Demi meloloskan teman-temannya biar terus maju, Choji jadi orang pertama yang ngebawa tongkat estafet pengorbanan dan jadi tembok pertama cuy. Dan ya untuk pertama kalinya Choji bertarung bukan karena disuruh, tapi karena pilihannya sendiri pak. Buat ngebuktiin kalau mereka bukan pecundang. Bahkan ya dia rela gunain pil 3 warna, yang mana setiap pil bakal ngasih dorongan kekuatan yang luar biasa. Tapi tetap aja sebanding sama konsekuensinya. Setiap pil bakal ngerusak tubuhnya. Bahkan setelah pil ketiga, kematian udah kerasa terlalu dekat pak. Tapi buat Choji, kalau nyawanya adalah harga yang kudu dibayar demi menjaga harga diri dan persahabatan, maka dia siap ngebayarnya cuy. Ngelihat pertarungan ini gue jadi keinget kata si Haku, seseorang akan menjadi benar-benar kuat ketika dia memiliki seseorang yang ingin dia lindungi. Sebenarnya ya, Choji gak serta-merta jadi kuat karena pil 3 warna. Pil itu cuma ngestimulus kekuatan yang udah ada dalam dirinya cuy. Alasan sebenarnya dia bisa ngelampaui batasnya sendiri adalah karena dia punya teman-teman yang ingin dia lindungi pak. Dan pola ini terus berulang. Setiap karakter dipaksa ngadepin ujian yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, tumbuh lewat pertarungan yang hampir ngerenggut nyawa mereka cuy. Kemudian orang kedua yang milih buat tinggal di belakang demi nahan musuh tuh si Neji pak. Nah pas berhadapan sama Kidomaru, dia memilih jadi bagian dari estafet pengorbanan juga cuy. Dan kayak Choji sebelumnya, Neji paham kalau estafet pengorbanan ini tuh kudu terus berjalan. Kalau gak ada yang mau tertinggal, maka gak ada yang bakal bisa maju pak. Tapi ya keputusannya itu ngebuat Neji terus didorong sampai ke batasnya cuy. Kidomaru punya keunggulan jarak. Terus dia juga pelan-pelan berhasil nemuin titik buta Byakugan milik Neji cuy. Ditambah tubuh Neji yang makin terluka, pertarungan ini makin lama makin berat. Bahkan ya serangan terakhir Kidomaru hampir merenggut nyawanya pak. Waktu itu Neji sempat mikir, oh ini ujungnya, takdirnya emang kudu mati di sini kayaknya. Tapi ya dia gak mau takdir nentuin hidupnya. Dari dulu dia mati-matian nolak takdirnya sebagai keluarga cabang. Tapi sekarang dia yang nentuin takdirnya pak. Buat gak mati semudah itu demi ngelindungin teman-temannya dan gak ngebiarin takdirnya ditentuin sama sembarangan orang cuy. Kalau si Choji belajar percaya sama dirinya sendiri, si Neji justru membuktikan kalau takdir bukan sesuatu yang kudu diterima gitu aja pak. Nah pengorbanan demi pengorbanan terus lanjut berantai sampai Kiba bahkan Shikamaru pak. Mereka mati-matian lawan musuh yang jauh lebih kuat. Ini gak kayak pertarungan bocah genin anjir. Ini kayak bocah SMP yang baru belajar renang terus dilempar ke laut buat nyelamatin orang. Yang mau ditolongin belum tentu selamat, tapi yang nolong udah pasti bakal mati pak.
Nah, si Kiba emang bukan yang terkuat di antara para genin Konoha cuy. Tapi kalau soal rela berkorban, dia termasuk yang paling nekat cuy. Dia sempat mutusin buat bunuh diri dengan nusuk dirinya sendiri biar si Ukon ikut mati bareng pak. Untungnya rencana seputus asa itu gak sempat kejadian cuy. Dia berhasil lepas dari ketempelan terus kabur ngikutin arus sungai. Ya walaupun berhasil selamat, kondisinya udah sangat-sangat memprihatinkan pak. Jujur aja di titik itu Kiba udah gak punya tenaga buat nerusin pertarungan. Kalau si Kankuro gak datang tepat waktu buat ngambil alih lawan, kemungkinan besar perjalanan Kiba selesai di sana cuy. Terus estafet itu pindah lagi dan kali ini ke Shikamaru pak. Bikin dia tahan imbang. Soalnya makin lama pertarungan jalan, tubuhnya udah mulai gak kuat lagi pak. Untungnya sebelum semuanya benar-benar berakhir, Temari datang tepat waktu dan langsung ngambil alih pertarungan. Kalau gak ada Temari, besar kemungkinan Shikamaru juga bakal tumbang di sana pak. Di titik ini hampir semua anggota tim udah nyampe batasnya masing-masing. Dan disinilah Kishimoto mulai nunjukin kalau keberanian aja gak selalu cukup. Kadang bantuan dari orang lain juga sama pentingnya cuy. Nah pas Naruto udah mentok ngadepin Kimimaro, lagi-lagi datang genin nekat buat ngambil alih pertarungan. Padahal dia sendiri baru aja pulih dari operasi yang bahkan sempat bikin karir shinobinya terancam berakhir cuy. Tapi dia tetap turun ke medan tempur dan ngambil tongkat estafet terakhir pak. Yang bikin Kimimaro makin kelihatan mengerikan. Bahkan Rock Lee pun gak mampu ngatasin dia sendirian sampai akhirnya Gaara datang sebagai bala bantuan. Ini juga jadi salah satu momen yang keren banget karena mantan musuh yang dulu hampir ngebunuh Lee sekarang justru datang buat nyelamatin dia. Dari situ pertarungannya berubah total pak. Naruto bisa lanjut kejar Sasuke, sementara Lee sama Gaara ngambil alih buat ngadepin Kimimaro. Tanpa kedatangan dua orang ini, ya walaupun mereka hoki aja sih, tapi tetap misi pengejaran Sasuke kemungkinan besar udah selesai di situ cuy. Setelah semua yang terjadi di arc ini, akhirnya cerita sampai ke tujuan utamanya, yaitu Naruto ngadepin Sasuke di lembah akhir pak. Yang ngebuat pertarungannya spesial bukan karena skala jurusnya, tapi karena kedua karakter ini udah gak punya cara lain buat saling memahami cuy. Naruto udah nyoba berkali-kali buat ngebujuk Sasuke, tapi nihil pak. Di sisi lain Sasuke juga udah bulat sama pilihannya. Akhirnya pertarungan ini jadi satu-satunya cara mereka buat nyampein keyakinan masing-masing. Tapi ya Naruto tetap milih bertahan dan nyari celah buat menghentikan Sasuke tanpa ngebunuhnya cuy. Sebaliknya Sasuke sejak awal emang bertarung dengan niat buat mengakhiri semuanya. Bahkan pas kutukan level 2 muncul, kelihatan jelas kalau Sasuke udah sepenuhnya ninggalin kehidupan lamanya pak. Makin lama pertarungan berlangsung, makin sedikit teknik yang mereka gunain. Pertarungan yang awalnya dipenuhin sama ninjutsu perlahan berubah jadi adu jotos cuy. Pas cakra mereka habis, yang tersisa cuma kemauan masing-masing. Ini ngebuat klimaksnya terasa lebih personal dibanding sekadar adu kekuatan cuy. Puncaknya tuh pas Rasengan sama Chidori diadu pak. Benturan itu bukan cuma nentuin siapa yang lebih kuat, tapi jadi penutup dari semua konflik yang udah dibangun sejak awal persaingan mereka. Nah pas ujungnya Sasuke keluar sebagai pemenang. Tapi ada hal yang menarik pak. Dia gak ngebunuh Naruto, padahal ya dia bisa aja nge-end Naruto saat itu juga pas dia lagi tepar. Padahal yang ngebunuh sahabat terdekatnya tuh syarat buat ngebangkitin Mangekyo Sharingan. Sasuke tahu itu tapi tetap gak ngelakuinnya. Alasannya sederhana, karena dia gak mau ngedapetin kekuatan pakai jalan yang udah disiapin sama Itachi cuy. Kalau dipikir-pikir lagi, yang paling bikin arc ini berkesan justru bukan pertarungannya, tapi endingnya cuy. Selama satu arc penuh kita ngikutin Naruto dan timnya yang rela mempertaruhkan nyawa buat ngebawa Sasuke balik. Semua pengorbanan itu bikin kita yakin kalau di ujung cerita arc Naruto pasti berhasil. Tapi yang terjadi justru sebaliknya pak. Naruto kalah, Sasuke tetap pergi, misinya gagal total. Dan justru karena itulah ending arc ini kerasa jauh lebih logis. Kishimoto seolah bilang kalau tekad aja gak selalu cukup cuy. Ada kalanya kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap gak bisa mengubah apapun. Dan ada satu momen kecil yang menurut gua jadi penutup paling emosional dari arc ini. Setelah misi selesai, pas di rumah sakit, Shikamaru nangis karena lihat teman-temannya pada sekarat cuy. Momen itu jadi titik balik buat Shikamaru. Dia sadar kalau jadi pemimpin bukan cuma soal punya strategi tanpa celah, tapi juga kudu siap memikul konsekuensi dari setiap keputusan yang dia ambil pak. Dia ngerasa kalau semua temannya berakhir kayak gini tuh sepenuhnya tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Padahal ya kalau gak ada Shikamaru, tim ini gak bakal bisa berjuang sampai sejauh ini cuy. Mereka semua dipaksa mendefinisikan sendiri apa yang lebih berharga daripada nyawa mereka. Gimana menurut kalian?